huh, belum apa-apa sudah melewati tantangan seperti ini teman-teman. Oke, di sini ternyata tinggi. Jembatan Kamojang ini biasanya digunakan sebagai tempat beristirahat atau rest area buat teman-teman yang mau touring via jalur Kamojang ini teman-teman. Dari sini kita bisa melihat Sky Bright dari Kabupaten Bandung ya. Saya nggak pernah bosen sih melewati jalur-jalur seperti ini. Yamaha Mio nggak kuat ya. Balik lagi di konten perjalanan saya teman-teman. Dan untuk konten kali ini saya mau kembali ajak teman-teman kita kembali explore jalur alternatif dari Bandung menuju Garut via Jembatan Kuning Kamojang. Teman-teman penasaran kan? Kita langsung gaskan ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang jam 9.29, setengah 10 ya. Dan cuaca Bandung di pagi hari ini terpantau sedikit mendung teman-teman. Ya, beberapa hari ini Bandung selalu diguyur hujan ya. Dan hujannya itu nggak cuma sekali. Jadi dalam satu hari bisa 3 sampai 4 kali. Saat ini saya berada di Jalan Soekarno-Hatta dan di depan sana adalah perempatan Gede Bage ya. Kita ambil ke kanan ke jalur cepat dan kita akan belok ke kanan ke arah Sapan teman-teman. Ya, semoga kita masih sempat ya. Lampunya hijau nih. Walaupun di sini sebenarnya lampu merahnya nggak lama, terbilang cepat teman-teman. Oke. Waduh, pas banget merah ya. Terpantau di Sapan saat ini masih terendam banjir ya. Kita ambil jalur pedestrian. Sebentar, takutnya ada lubang. Oke. Belum apa-apa udah terabas banjir. Nah, awalnya saya tuh sebenarnya mau ambil jalur dari Jalan Nasional belok ke arah Cicalengka lanjut ke Majalaya. Cuman kayak kurang afdol aja gitu kalau misalkan perjalanannya sudah setengah jalan menggunakan Jalan Nasional ya. Oke deh, kita terabas pelan-pelan aja, masih bisa. Kalau ternyata banjirnya sudah cukup tinggi, mending kita putar balik ya. Yang terpenting banjirnya bukan banjir lumpur ya. Kalau banjir air kayak gini masih oke lah teman-teman. Kalau kayak kemarin tuh banjir lumpur, nah agak mengerikan. Sebentar kita pantau dulu tinggi airnya. Masih oke nggak ya? Waduh. Kita lihat dulu nih, ada Honda Beat. Oke, harusnya sih masih sanggup ya. Kalau kita lihat dari arah sana banyak juga yang terabas. Oke, kita pelan-pelan saja. Belum apa-apa sudah melewati tantangan seperti ini teman-teman. Oke, di sini ternyata tinggi. Waduh, gawat nih. Tas saya sudah basah. Oke, masih bisa ya. Ini udah mulai naik. Oke. Yang terpenting gasnya masih tetap kita atur. Oke teman-teman. Selamat. Tapi tas saya basah tuh. Kacau. Udah gitu ini airnya air ini ya. Apa namanya? Air limbah teman-teman. Ini bau limbah pabrik nih. Oke, ini masih aman sih. Lebih tinggi yang sebelumnya. Wah. Salah jalur teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Yang terpenting bukan banjir lumpur ya. Kalau banjir lumpur, auto saya cepet-cepet cuci steam lagi
Soalnya kemarin baru cuci steam, udah langsung cuci steam lagi kan kayak gimana gitu kan. Oke. Semoga di depan sana sudah tidak ada banjir lagi teman-teman. Kacau banget sih. Di sini sepertinya saya akan ambil ke arah kanan ya. Lurus juga bisa, tapi saya ambil ke kanan karena saya mau ambil jalur ke arah Pasar Ciparai. Jadi nanti saya keluar itu tepat di belakang Pasar Ciparai. Kenapa saya lewat sini? Karena kalau lewat sini tuh saya akan melewati jalur dimana saya akan melintas tepat di tengah-tengah pesawahan teman-teman. Kalau kita melewati jalur pesawahan itu lebih cocoknya ketika di pagi hari ya, pagi atau sore hari teman-teman. Kalau di pagi hari, poin plusnya kita masih bisa menemukan aktivitas warga lokal. Ini jalannya lurus ya teman-teman ya, kurang lebih 1-2 km. Jalurnya seperti ini, viewnya cakep banget ya. Ini ada dua bukit ya. Saya nggak tahu apakah ini gunung masuknya atau bukit di depan sana tuh. Jalur alternatif dari Ciparai menuju ke Pangalengan via Kertasari. Kita akan melewati perkebunan teh Talun Santosa. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan jalur ini salah satu jalur yang saya rekomendasikan sih kalau buat healing ya. Nah, teman-teman ambil ke kanan, viewnya cakep banget. Ada situ Cisanti juga. Dan saya sudah pernah memvideokan ini sebanyak 2 kali kalau nggak salah ya. Nah, kita berada tepat di alun-alun Majalaya. Jadi kalau di hari-hari biasa, wah rame banget teman-teman. Cukup padat ya. Nah, kalau teman-teman mau ke Cijapati itu belok ke kiri. Nanti teman-teman akan keluar di jalan baru ya. Nah, kita belok ke kanan di sini teman-teman. Kita ambil ke kanan ke arah Ibun. Oke. Ibun, Kamojang, Garut ya. Nah, di sini kita lurus aja. Selamat datang di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Oke, kita masuk Kecamatan Ibun. Dari sini lurus terus sampai ke arah Jembatan Kuning Kamojang. Dari Gapura Kecamatan Ibun sampai ke arah Kamojang kita akan menemukan kontur jalan menanjak seperti ini. Walaupun masih terbilang ya fine-fine aja sih. Akan cukup ekstrim setelah ada SPBU sebelum Jembatan Kuning Kamojang. Tapi untuk truk-truk besar ya, ini cukup merepotkan teman-teman, karena tanjakannya cukup panjang. Oke, kita salip ya, karena lumayan kerepotan nih nanti kalau kita terus berada di belakang truk ketika di arah Kamojang. Saya sudah berada di SPBU yang barusan saya maksud ya. Nah, setelah ini kita akan melewati tanjakan yang cukup ekstrim ke arah Jembatan Kuning Kamojang, dan itu masih belum seberapa karena tanjakan yang lebih ekstrim itu justru setelah Jembatan Kuning Kamojang ya. Kita sudah berada di tantangan pertama, jalur ekstrim atau tanjakan ekstrim di jalur Kamojang ini. Nah, dari sini kita akan menanjak. Tanjakannya lumayan curam, apalagi mendekati Jembatan Kuning Kamojang. Walaupun sebenarnya tantangannya itu untuk matic ya khususnya, bukan ketika menanjak teman-teman, justru ketika menurun. Nah, saya barusan agak kerepotan karena ngasih jalur ke ambulans ya. Sejauh ini masih aman. Saya masih gas normal dan masih naik ya, 40 ke atas nih. Jarumnya masih naik. Oke, ternyata sudah mentok di 40-an. Ini akan terus menanjak, dan semakin mendekati Jembatan Kuning Kamojang akan semakin curam. Nah,
Oke, mentok di 40 km teman-teman. Oke, tantangan pertama sudah selesai. Kita masuk ke tantangan kedua. Tantangan kedua adalah tanjakan ekstrim mendekati Jembatan Kuning Kamojang, teman-teman. Waduh, jalannya rusak ya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini cukup ekstrim. Apakah Rocky masih sanggup melewati jalur dengan tanjakan yang cukup curam seperti ini? Mari kita saksikan. Oke, sejauh ini masih aman. Tapi dia turun hanya mampu di 25 km, 30. Nah, naik lagi. Oke, jarumnya masih naik ya ke arah 40. Wah, ini bukan hanya tanjakannya yang ekstrim, tapi jalannya juga rusak teman-teman. Oke, bahkan sudah ke 45 km. Kita semakin naik di kecepatannya. Sip. Tantangan kedua selesai. Sejauh ini saya belum menemukan yang namanya ngempos ya. Nah, di sini sudah ada peringatan gunakan gigi 1. Oke, kita masuk ke tantangan ketiga ya. Masih berada di 50 km. Masih aman. Aduh, sorry teman-teman, saya sedikit batuk. Gatal banget di tenggorokan. Kita terhalang oleh mobil ya, tuh. Bahkan harus mengurangi kecepatan. Tapi sejauh ini masih aman, gak ada ngempos teman-teman. Oke, tadi turun ke 20 dan masih naik lagi ke arah 40. Oke teman-teman, justru saya ngerasa tenaganya lebih oke ya dibandingkan dengan Vario 125. Ini adalah perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Kamojang Hill Bright. Sip. Nah, tantangan puncaknya adalah setelah jembatan Kamojang ini. Jembatan Kamojang ini biasanya digunakan sebagai tempat beristirahat atau rest area buat teman-teman yang mau touring via jalur Kamojang ini, teman-teman. Dari sini kita bisa melihat Sky Bright dari Kabupaten Bandung ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Kita lanjut ke tantangan berikutnya. Ini adalah tantangan puncaknya. Saya sedikit flu teman-teman, masih belum sembuh, mohon dimaafkan. Ini masih bisa di 45 km. Oke, sudah mulai turun tenaganya. View-nya cakep banget. Mentok di 40, tapi masih sanggup. Di sini masih oke karena jalannya lebar. Di depan sana jalannya semakin sempit. Saya tidak merekomendasikan ya buat teman-teman menggunakan jalur ini ketika sore menuju malam hari. Tapi view-nya di sini keren banget, udaranya juga seger. Wah, saya nggak pernah bosan sih melewati jalur-jalur seperti ini. Wah, di sini dingin banget. Sekarang jam 10.40, tapi rasanya kayak jam 5 pagi ya. Oke, 50 km, tidak ngempos, masih sanggup. Rocky, kamu hebat sekali. Tantangan 4-7 ya.
di jalur ini nih. Semakin kesini semakin sempit. Tuh teman-teman, Yamaha Mio nggak kuat ya. Ya karena boncengan. Oke, 40 km. Apakah masih bisa naik? Oke, naik ya teman-teman ke arah 50 km. View di sini cakep banget sih. Apalagi kalau cuacanya lagi cerah ya. Oke, 55 km teman-teman. Masih sanggup. Nah, turun di 40 tapi masih bisa merangkak naik. Nih, beat karbu nyantui banget teman-teman. Oke, naik ke 50 km. View-nya cakep banget sebenarnya di sini teman-teman. Nah, di sini ada destinasi wisata juga. Oke. Kalau nggak salah kita sudah selesai sih. Setelah ini nggak menemukan tanjakan lagi. Kalau nggak salah ada satu lagi sih, waktu di sekitaran pembangkit listrik teman-teman. Tapi ya itu masih aman. Nah, kita sudah di pembangkit listrik tenaga panas bumi. Area panas bumi Kamojang. Nah, di sini kita akan menanjak sekali lagi. Semoga jalannya bagus ya. Biasanya di sini jalannya suka rusak teman-teman. Jadi nggak boleh dipegang ya. Pipa-pipanya panas banget. Teman-teman bisa lihat dari uapnya tuh. Ada peringatan juga. Saya lupa di sini tuh tanjakan atau turunan ya. Kalau dari arah Majalaya. Oke, turunan dulu. Turunan setelah itu menanjak. Jadi saat ini saya sudah berada di Kabupaten Garut teman-teman. Masih di Kecamatan Kamojang. Nah, setelah ini view-nya juga masih keren. Ya, jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang mau healing sambil jalan-jalan ke arah Pansela bisa pakai jalur ini. Sebentar, apakah berembun? Oke, berembun ya. Saya bersihin lensa dulu deh di depan. Saat ini kita berada di objek vital nasional ya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kita lanjut. Setelah ini kita akan melewati jalur yang tidak kalah menarik. Di sini agak sedikit gerimis ya, gerimis-gerimis biasa teman-teman. Jalur sini biasa diselimuti kabut. Jadi ini adalah gerimis-gerimisnya kabut. Yang melewati jalur ini cukup ramai. Karena memang jalurnya asik banget sih. Nah, biasanya yang suka touring ke arah Pangandaran ya, sebagian besar justru nggak lewat jalan nasional, tapi ambil jalur alternatif melalui Kamojang ini teman-teman. Karena ya view-nya asik. Samarang Garut lurus ya. Nah, jalurnya seperti ini. Ya kalau melintas malam hari sih ngeri-ngeri sedap ya. Pastinya bakal gelap banget dan kemungkinan akan diselimuti kabut. Wih, di sini adem banget teman-teman. Kawasan Taman Wisata Kamojang, Kabupaten Bandung. Oke. Saya nggak ngerti nih, ini masih masuk Bandung atau sudah? Nah, oh ini ternyata ini perbatasan Kecamatan Samarang. Berarti jembatan Kamojang saya ralat ya. Dia bukan perbatasan antara Bandung dan Garut, justru
perbatasannya di sini teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di Kecamatan Samarang. Nah, di depan sebelah kanan kayaknya ada destinasi wisata tuh. View di sini cakep banget teman-teman, memanjakan mata banget ya. Kalau teman-teman lihat sebelah kiri, cakep banget sih. Saya pengen foto di sini. Sebentar kita cari tempat yang oke deh. Sip. Tempat ini cocok banget teman-teman buat healing ya, buat ngeres, buat ngopi dengan view yang cakep seperti ini. Tapi karena saya masih flu, jadi saya nggak ngopi. Kita lanjut teman-teman. Nah, di depan sana tuh kalau nggak salah ada penangkaran elang Jawa deh teman-teman. Jalurnya seperti ini, asik banget. Jadi buat teman-teman yang mau healing, nggak perlu jauh-jauh ya, teman-teman boleh gunakan jalur alternatif ini juga. Atau teman-teman pengen ke arah Pansela ya, Pangandaran atau Santolo, teman-teman bisa gunakan jalur ini juga. Jadi sepanjang jalur teman-teman benar-benar nikmatin pemandangan yang keren banget. Karena setelah Kecamatan Samarang ini teman-teman akan masuk Kecamatan Cikajang. Jalur perkebunan teh yang nggak kalah menarik ya kalau ke arah Pabengpek. Jadi dari Bandung sampai ke arah pantai selatan itu ya view-nya bener-bener manjain mata gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin pengen cepet ya gunakan jalan nasional ya. Karena kalau jalan-jalan seperti ini, jalur alternatif, saya nggak bisa menggaransi situasi jalannya seperti apa. Karena ya ini kan bukan jalan nasional. Jadi perbaikan jalannya pun tidak rutin. Nah, terakhir saya lewat sini jalannya mulus, sekarang sudah seperti ini gitu kan. Di sini view-nya cakep banget teman-teman. Sebelah kanan ini jurang ya atau lembah. Pusat Konservasi Elang Kamojang, 1 km lagi teman-teman. Aduh, ini tenggorokan saya gatal banget teman-teman. Buat teman-teman ya, saya doakan sehat selalu. Saat ini kan musim peralihan dari kemarau ke hujan, banyak orang sakit teman-teman. Jadi teman-teman terus jaga kesehatan. Kalau bisa ya tambah-tambah dengan vitamin ya. View-nya cakep banget kan? Tuh, keren banget teman-teman. View seperti ini teman-teman nikmati secara gratis, hanya melintas di jalur ini aja. Ya, jadi healing itu, nah sebelah kanan Pusat Konservasi Elang Kamojang. Jadi healing itu sebenarnya modal niat aja bisa teman-teman. Ya mungkin sedikit ngeluarin buat bensin ya. Nih, kayak gini kan jalurnya asik banget, dingin, sejuk. Jam 11 siang loh teman-teman. Tuh, cakep banget. Dan di sini terbilang ramai, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Pusat Konservasi Elang Kamojang. Oke, kita akan naik. Rocky masih sanggup ya, 50 km. Dan saya belum menemukan yang namanya ngempos-ngempos nih sepanjang tanjakan-tanjakan di jalur ini. Di sebelah kanan tuh keren banget ya. View-nya benar-benar memanjakan mata teman-teman. Ini ada anak-anak pada lari mau main bola kayaknya ya.
Teman-teman setuju ya dengan saya kalau jalur ini oke banget teman-teman. Ya walaupun jalannya nggak benar-benar mulus, tapi masih oke. Teman-teman hanya perlu hati-hati aja, ada beberapa lubang. Jadi ya speeding seperlunya. Sini belokannya juga lumayan curam ya, lumayan tajam. Jadi ya perlu hati-hati sih. Hati-hati itu sebenarnya nggak hanya di jalur-jalur seperti ini, di jalan-jalan normal pun ya teman-teman perlu hati-hati juga. Coba teman-teman lihat ya ke arah sebelah kanan. Wih, keren banget ya. Jalur yang memanjakan mata. Ya walaupun jalannya kayak gini nih, perlu ada perbaikan dan rawan longsor ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat longsoran. Ini pohon tumbang teman-teman. Kayaknya baru-baru ini nih. Kalau kita lihat sepintas kayaknya baru-baru ini. Baru dipotong-potong juga. Sekarang jam 11:06. Terbilang cukup cepat sih teman-teman. Gak aneh kenapa jalur ini digunakan jalur alternatif anak-anak touring juga. Ya beda dengan Cijapati ya. Kalau Cijapati justru saya rasa lebih lambat teman-teman. Kalau di sini mungkin bedanya tipis ya dengan kita akses jalur nasional. Saya saat ini sudah berada di Desa Sukakarya, Kecamatan Semarang. Dari sini kita ikutin saja jalur utama. Kita akan keluar tepat di jalan kabupaten sih, bukan jalan nasional ya, ke arah Pamengpeuk. Nah kalau teman-teman mau ke Pamengpeuk, Santolo, nanti di depan sana tuh teman-teman ambil ke kanan. Tapi kalau teman-teman mau ambil ke jalur kota ya, Garut kota, kayak saya nih mau jalur pulang ke Bandung, saya akan ambil arah ke kiri. Jalannya seperti ini ya, perlu perbaikan banget ya. Dari sini view-nya akan seperti ini karena kita masuk di salah satu kecamatan yang menurut saya sih cukup padat ya, padat penduduk. View-nya ya hampir-hampir mirip seperti di kota Bandung aja sih. Mungkin saya tutup, walaupun nanti saya akan tunjukkan ketika berada di pintu keluar pertigaan arah ke Garut kota atau ke Pamengpeuk. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten saya dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya nggak bisa bener-bener optimal ya kontennya, karena saya harus nahan-nahan juga teman-teman. Tenggorokan tuh gatal banget. Pengennya tuh rebahan di rumah, tapi ya karena terbiasa kerja, nggak terbiasa nyantai, jadi nggak nyaman teman-teman. Jadi saya tadi paksain aja, makanya saya keluar jam 10 siang. Jadi mohon dimaafkan ya kalau nggak optimal, hasilnya juga kurang menarik gitu. Saya doakan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezeki dan segala urusannya, dan sampai jumpa lagi di konten perjalanan saya berikutnya, yang pastinya akan lebih menarik, lebih menantang, dan lebih jauh lagi ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya akan on cam lagi di depan sana, di jalan keluar teman-teman. Saya sudah berada di pintu keluar. Saya akan ambil ke kiri ke arah pusat kota. Tapi kalau teman-teman mau ke Darajat, Cikajang, Pamengpeuk, Santolo ataupun ke Pangandaran, teman-teman ambil ke kanan ya.